سجايا يا الله صلي صلاة
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
saudara kaum muslimin rahimahullah, kurban berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni dengan wazan tafa'ala, dengan kata dasar taqarruba, yataqarrubu, taqarruba. Kurban secara bahasa ini saudara, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun dan bisa dilakukan dalam waktu kapanpun. Misalnya saja dengan cara yang biasa kita lakukan, yaitu sholat, puasa, sedekah, atau membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah yang lainnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan kurban secara istilah yaitu ibadah khusus pada hari raya Idul Adha dengan penyembelihan unta, penyembelihan sapi, atau penyembelihan domba dan kambing. Jika kita berkaca pada peristiwa cikal bakal syariat kurban saudara, di mana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkannya untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Ibrahim sebagai orang tua mengorbankan anaknya. Karena itulah yang dia mampu melakukannya sebagai orang tua. Sementara Nabi Ismail mengorbankan dirinya dengan takutnya dia kepada Allah dan ayahnya. Yang kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam pun berhasil lolos dalam ujian ini. Nabi Ibrahim berhasil membuktikan kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah, sehingga diberikanlah beliau predikat sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Sedangkan Nabi Ismail diberikan predikat sebagai hamba yang penuh dengan kesabaran. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dahulu para sahabat Nabi pernah berada pada musim kemarau yang panjang hadirin, di mana banyak ternak mereka yang mati. Begitu juga banyak tanaman mereka yang gagal panen. Namun karena cintanya mereka kepada Allah, karena mahabbahnya mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena mental kurbannya yang sangat kuat, mereka tetap berusaha berkurban pada hari raya Idul Adha. Sebagian sahabat Nabi tersebut hadirin, ada yang cuma memotong ayam, atau bahkan ada yang memotong bebek, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan ada yang hanya memasak telur saja, lalu disedekahkan dengan niat meramaikan hari raya Idul Adha. Sehingga pantaslah jika di antara para sahabat Nabi ini telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah derajat orang yang menjadikan Allah sebagai nomor satu, mengalahkan hartanya, bahkan mencintai Allah melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Fat ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalam surga tersebut terdapat sungai yang mengalir di bawah-bawahnya. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima, namun barang siapa yang dia berpaling, tidak mau patuh kepada Allah, niscaya akan diazab dengan azabnya yang sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahmatan Allah, Allah memberitahukan kepada kita bahwa di antara ujian yang diberikan oleh Allah adalah anak dan harta, sebagaimana hikmah yang telah tadi Al-Fakir sampaikan. Hal ini hadirin Allah nyatakan di antaranya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum, bahwasanya
hanya saja harta daripada engkau yang engkau miliki, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, fitnatun, adalah sebagai cobaan, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya pada bab zuhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Sesungguhnya pada setiap umat terdapat fitnah, terdapat ujian, terdapat cobaan. Wa fitnatu ummati al-malu, dan fitnah umat ini, ujian untuk umatku ini, cobaan untuk umat Islam ini adalah harta. Bahkan hadirin, harta juga menjadi salah satu tolak ukur pengorbanan seseorang dalam beribadah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ada seorang yang sudah pernah pergi haji, saudara. Lalu dia berniat ingin pergi haji lagi untuk kedua kalinya. Kemudian orang itu menemui seorang ulama sufi bernama Syekh Bisrun Al-Hafi yang sedang bersama murid-muridnya saat itu untuk meminta nasihat dan doanya. Sesampainya di sana, saudara, Syekh Bishr pun bertanya kepada orang tersebut, "Berapa uang yang kamu punya?" Orang itu kemudian menjawab, 2.000 dirham, wahai Syekh. Lalu Syekh Bishr memberikan nasihat, hadirin, sebaiknya uang itu kamu sedekahkan kepada anak-anak yatim. Lalu kamu sedekahkan juga kepada tetangga-tetanggamu yang terlilit hutang. Lalu sisanya kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Bukankah kamu sudah pernah pergi haji? Haji yang wajib hanya sekali, tapi menolong orang saat kita mampu, membantu orang saat kita bisa, itu adalah kewajiban yang terus menerus. Lalu Syekh Bishr pun berkata lagi, "Coba kamu jawab yang jujur. Apakah kamu suka dengan nasihatku ini? Atau kamu keberatan atas saranku ini dan tetap bersikeras untuk tetap pergi haji?" Orang itu pun menjawab, hadirin, "Iya Syekh, saya keberatan. Saya ingin tetap pergi haji." Syekh Bishr pun kemudian berkata, "Inilah tandanya jika uang yang diperoleh tidak bersih, yang berada pada jiwa yang kotor. Uang jika tidak bersih atau hati jika kotor, saudara, ibadah yang dilakukan hanyalah ibadah yang bisa memuaskan dirinya sendiri dan terasa berat untuk melakukan ibadah yang bisa bermanfaat bagi orang lain." Syekh At-Timyati Syaqah dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, juz yang kedua halaman 319 mengatakan, seperti yang telah disampaikan oleh para ulama dalam bab jihad, bahwa min adfa'ad daruratil muslimin, menghilangkan beban hidup umat Islam, bi'ami ja'in wa qiswatin 'alin wa nahwihima, seperti halnya memberi makan, memberikan pakaian dan yang lain sebagainya, fardun ala man malaka aksara min kifayati sanatin, hukumnya wajib bagi orang kaya yang memiliki harta seperti makanan yang mencukupi lebih dari 1 tahun. Namun sayangnya, kata beliau, waqad ahmala hadza ghaliban nasu, hal ini, saudara, kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Bahkan hatta man yatami ila sholah, termasuk di dalamnya orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap suka ibadah, suka lupa dengan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibadah yang bisa membuat kita puas itu bagus, tapi ibadah yang istimewa adalah ibadah yang bisa membuat puas diri kita sendiri dan juga membuat puas orang lain. Ibadah yang terhebat adalah ibadah yang dimana saat kita melakukannya bermanfaat juga untuk orang lain. Sebab itu, saudara, Nabi mengajarkan jika kita tidak bisa berjuang di jalan Allah, maka kita bisa membantu mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Jika kita tidak bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kita bisa membangunkan keluarga kita di rumah untuk sholat tahajud. Jika
Jika kita tidak bisa puasa Senin Kamis, kita bisa memberikan makan kepada orang yang sedang puasa Senin Kamis. Termasuk juga jika kita tidak bisa berkurban, kita bisa membantu proses pemotongan hewan kurban dan seterusnya. Sehingga saudara, dalam salah satu kaidah fikih disebutkan, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jika tidak kita bisa melakukan satu ibadah sepenuhnya, maka janganlah kita tinggalkan semuanya. Artinya lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa harta menjadi salah satu ujian untuk kita? Jawabannya hadirin, karena harta adalah salah satu faktor yang sering membuat kita lupa kepada Allah. Banyak orang yang bekerja mati-matian untuk mendapat harta hingga lupa kewajibannya melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak orang bekerja keras untuk mengumpulkan harta sehingga dia tidak sadar bahwa dia juga diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, menunaikan zakat mal, dan juga melakukan sedekah. Kita sering meyakini bahwa seakan-akan harta yang kita punya semata-mata milik kita. Rumah kita, kendaraan kita, uang kita, semuanya kita anggap semata-mata adalah hasil usaha kita. Kita tidak sadar saudara bahwa Allah lah yang memberikan kita kekuatan sehingga kita mendapatkan harta tersebut. Kita sering lupa bahwa Allah lah pemilik harta kita sebenarnya, yang bisa kapan saja Allah tambahkan harta kita, namun juga bisa Allah ambil semua harta yang kita miliki itu. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Khalikan menceritakan sebuah kisah nyata dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Abnal Zaman pada juz ke-6 halaman 108, bahwasanya dahulu hadirin ada seorang laki-laki yang di hadapannya ada beberapa potong daging ayam panggang. Laki-laki yang merupakan pengusaha ini saudara sedang asik makan daging ayam panggang tersebut. Lalu tiba-tiba datang seorang musafir melewatinya, kemudian singgah untuk memohon bantuannya. Barangkali dia mau mensedekahkan sepotong ayam untuknya. Namun hadirin, justru si laki-laki ini mencaci maki dan mengusir si musafir yang dianggap pengemis tersebut. Singkat cerita, karena telah bertahun-tahun menikah namun tidak dikaruniai anak, laki-laki ini saudara menceraikan istrinya. Lalu si istri pun pergi dari rumah mantan suaminya ini dan menikah dengan laki-laki lain. Setahun berlalu saudara, sejak ditinggal istrinya, usaha si laki-laki ini mengalami penurunan, dan tak lama kemudian dia pun bangkrut, hartanya habis untuk membayar hutang sehingga dia pun jatuh melarat dan menjadi pengemis. Suatu hari hadirin, laki-laki ini yang dahulunya kaya ini datang mengemis ke sebuah rumah yang dimana ada seorang perempuan yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Sambil menunduk, laki-laki ini meminta makanan atau uang kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan itu masuk ke dalam rumahnya dan memberitahukan suaminya bahwa ada seorang pengemis yang membutuhkan makanan dan uang. Tak lama kemudian hadirin, perempuan dan suaminya itu pun keluar. Si perempuan membawa uang, sedangkan suaminya membawakan makanan. Mereka berdua kemudian memberikannya kepada laki-laki pengemis tersebut yang dahulunya adalah orang yang kaya. Ketika pengemis itu mengangkat mukanya saudara dan menerima sedekah dari perempuan dan suaminya ini, alangkah kagetnya si perempuan melihat wajah orang yang mengemis ini ternyata adalah mantan suaminya yang dulu menceraikannya.
Begitu juga dengan suami kedua si perempuan ini. Dia pun kaget ternyata melihat pengemis ini adalah orang yang waktu itu mengusir dan mencaci maki dia saat dia sedang musafir. Inilah misteri kehidupan hadirin. Orang yang berada di atas, ada kalanya Allah jatuhkan dia ke bawah. Dan orang yang ada di bawah, ada kalanya justru Allah naikkan derajatnya. Pantas jika Allah berfirman pada Quran surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya, mengumpulkan harta-hartanya dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa harta itulah yang dapat membuatnya kekal, membuatnya abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahmatan abrar, kesimpulan khutbah Idul Adha kali ini adalah mari kita berkontribusi dalam agama kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kelak di akhirat hadirin, Allah tidak akan menanyakan kepada kita tentang rumah kita. Allah tidak menanyakan motor yang kita pakai setiap hari. Allah tidak bertanya kepada kita tentang mobil yang kita bayar pajaknya berjuta-juta tiap tahun. Namun yang Allah tanyakan kepada kita, kebaikan apa, amal soleh yang bagaimana yang telah kita lakukan untuk agama kita ini dalam rangka kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Harta yang kita miliki bisa menjadi penolong kita di akhirat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Namun harta yang kita miliki juga bisa menjadi pendorong kita masuk ke jurang nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita, meningkatkan rasa kepedulian kita, menambahkan rasa cinta kepada syariat agama kita, serta meningkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah. Bagi para jamaah yang bisa berkurban tahun ini, semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita ini dan mengangkat dosa serta kesalahan kita, serta memberikan ridho dan ganjaran kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi para jamaah yang belum bisa berkurban tahun ini, semoga Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita agar dapat berkurban di tahun-tahun yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka